Dari Sapa, sekarang kita balik ke Hanoi, naik mobil yang disebut sama limousine. Ini nyaman banget, ada chargeran, ada pijetnya, terus kebetulan juga sepi, terus bisa di lean back. This is Tai Hao. Yeah, this is Tony. Freedom Freedom restaurant. Restaurant. So you can do anything here. Yeah, it's freedom. Anything. Anything, okay? That's what they say. Yeah. This is the food. And it's a hot pot, right? Yeah, it's Vietnamese hot pot. Yeah, with some sauces and gone. pineapple. Kelar makan, lanjut mau pada ngebar. Ini ada satu jalanan yang isinya tuh bar semua dan tutupnya sampai pagi. Viện Sài Gòn. Where? Where is this place? Tại Hiện. Tahia. Yeah. And why do you think it's crazy? The price in here is crazy. The people in here is crazy, and the place for all the pub and all the bar. Ah, I see. It's maybe in Bali it looks like Legian. Yeah. I never been there, but I think it's the same. Yeah. All the city will have one like a street like Yeah. that. Now Seminyak. Yeah. Yeah, you should try. Yeah, I know what you mean. The next day. Nah, turun dari Airbnb kita nih ternyata banyak banget tempat makanan yang memang katanya ini terkenal banget daerahnya. Nah, dapet deh Grabnya. Sebelum ke Train Coffee, kita mau makan dulu bunca yang terkenal di Vietnam. Nah, aku tuh semenjak itu tergila-gila banget sama yang namanya bunca. Tapi sayangnya di Jakarta susah nyarinya. Buat kalian yang tahu bunca di mana yang enak di Jakarta, tolong info dong. Aku pengen banget makan bunca. Oke, apa sih bunca? Jadi bunca itu adalah rangkaian dari kuah, risol, dan daging yang dipanggang. Nah, dagingnya itu dimarinate dulu sebelum dipanggang. Rasanya tuh kayak manis dan gurih, di-grill terus digunting-gunting. Nah, itu risolnya udah diperikuk tapi mereka panasin lagi supaya garing. Ada sounnya, kuahnya. Jadi makannya itu risolnya yang baru digoreng itu, yang crispy luarnya dicemplung ke kuah yang rasanya manis asem tapi lebih dominan ke asam dan gurih. Aku sampai ngiler lagi. Yang tadi aku bilang lumpia yang enak banget isinya. Habis dipanasin, digoreng, dicemplungin. Kayak sotomi gitu loh, guys. Daging terakhir, guys. Ini tuh kayak ada acarnya. Terus rasanya tuh kalau kalian bayangin nggak pernah sih ada kayak gini, kayak manis tapi asem tapi gurih. Dominannya tuh asem sama manis tapi gurih. Terus dagingnya tuh ada rasanya, jadi kecampur ke kuah gitu loh. Pakai bawang putih sama jeruk sama cabai. Inilah gue terkesima sekali dengan makanannya, membawa kepada masa bersama nenek di desa. Walaupun sekarang parkirnya duduknya harus kayak gini di samping motor. Tapi yang penting makanannya, guys. Rasanya pengen bukain CC-nya restoran deh. Ini ibu-ibunya lagi bakar daging yang tadi aku makan. Dan bakarnya itu di pinggir jalan. Tapi rasanya enak banget. Oke, ini ada Legend Coffee yang roast bean-nya di sini. And this is the lady boss. Hello. Yeah. This is the lady boss. What's your name? Diamond. Diamonds are forever. Hello. They're friends. This? It's my mom's. Oh wow. But they are friends. Oh, they don't care about each other. So Oh, okay. there's one more. Round about a baby doll. Hello. You took picture with her before? Yes, we took picture. Oh, Like two more than that. itu tantenya. Ada foto dia lulus kuliah di San Francisco. Jadi sarjana. Jadi dia tuh second generation. Gara-gara jualan kopi,
dia di San Francisco kuliah nyetirnya Bentley guys. Jadi kalau kalian punya passion, ditekunin aja karena pasti jadi. Nah ini jadi coffee yang terkenal banget di Vietnam. Ada tempat buat ngopinya. Kalau tadi kan lebih ke roastery-nya. Seberangan. Nih, Cecenya tuh tinggalnya di SF. Tapi kalau misalnya dia pulang kampung, nyamperin mamanya tuh yang tadi. Nih, seberang-seberangan. Dari 1936. 1936. Yes. Iya. Very long Sampai time. ini si graduated already ya. Jadi si Diamond ini tinggalnya tuh di San Francisco guys. Jadi setiap si Ella balik ke Vietnam, dia selalu ngajak si Diamond pulang ke Vietnam. Dan setiap dia balik ke San Francisco lagi ya, kira-kira 2 minggu di Vietnam, dia selalu ngajak balik si Diamond. Sekarang aku mau cobain kopinya yang rasa mocha. Nah si mocha ini ada campuran sedikit coklat di beansnya sama rasa kopi. Lanjut, the second glass of my coffee is gonna be the Vietnamese drip. Aku cobain rasa yang paling original di situ, namanya Paris May. 1 kilonya 900.000 rupiah. Di dekat tempat kopinya si May, bisa jalan beberapa blok, ada banh mi yang terkenal banget semenjak tahun 1978. Jadi karena mereka bekas jajahan Prancis, mereka sering bikin roti bagel dan mereka bikinnya enak banget, crunchy di luar tapi empuk di dalam. Rata-rata kan biasanya kan keras ya, tapi kalau yang ini tuh renyah. Ini gede. Nggak harus sama sekali. Coba tinggalnya terkenal. Mau ke tempat ngopi yang di rel kereta nih, rame banget. Sekarang mau ke tempat kopi, jadi kamu kalau masuk kamu harus nunggu agent di depan. Akhirnya sampai di the famous and viral Train Coffee. Waktu nyampe sana aku agak kayak kebingungan and overwhelmed karena rame banget dan jalannya sempit. Orang foto di mana-mana. Akhirnya aku duduk aja cari tempat makan. Aku pesen mantau goreng dan Vietnamese beer dan pesen egg coffee. Jadi egg coffee itu terkenal banget di Vietnam, campuran telur kuning dan kopi. Agak mah sih buat aku. Nah jadi itu selalu ada jadwalnya, setiap kereta mau lewat. Suasananya akan kayak gini, kita akan disuruh mundur-mundurin kursi dan meja, kita disuruh bantuin tarik sama owner-owner restorannya. Nah lewat deh keretanya. Ini sebenarnya lumayan polusi sih guys, jadi mungkin jangan sering-sering ya. Cuman quite challenging karena kayak berasa bakal ditabrak kereta nggak ya gitu. Mungkin itu kayaknya yang dicari sama orang-orang. Sekarang aku balik lagi ke Coffee My. Aku mau take away kopinya. Nah itu beli beansnya yang mana yang kamu mau. Dia ada beberapa macam. Nah langsung di grind di situ, langsung jadi bubuk, dibungkus. Packagingnya juga rapi banget, vacuum seal supaya bau kopinya nggak menggelegar di pesawat ataupun di hotel. Malam-malam makan di bawah hotel. Nah kebetulan itu Airbnb kita. Nah di bawah Airbnb itu banyak restoran gitu. Malam ini kita makan pho roll. Jadi kayak pho, kalau kamu pernah nyobain pho yang kuah, nah ini tuh di roll isinya, tapi kuahnya dipisah. Nah kuahnya kamu bisa mix sama cabe. Terus rasanya tuh asam, gurih, sedikit manis. Itu aku bisa makan 7 sampai 8 roll sendiri. Tambahin chili gitu dulu buat sausnya. Fish roll. Kebayangkan asam. Nah ini tuh kulit beras kayak lumpia gitu tapi basah, terus dalamnya tuh ada daging sama apa? Sayur ada, terus dicelupin gini yang tadi kuahnya. Manis, pedas, asam, renyah, gurih.
lembut. Nah itu ada duck grill, bumbunya itu kayak asin, gurih. Terus kemudian yang satunya tuh kayak capcay goreng, ada dagingnya, tapi bawahnya itu kayak tepung beras yang tadi roll itu tapi digoreng. Jadi rasanya tuh kayak aci goreng tapi nggak selengket aci gitu. Kebayang nggak, kayak tepung rebus terus di kotakin terus digoreng. Jadi pas dicampurin sama sausnya tuh enak banget rasanya. So good. Jadi ini yang kayak rice paper, terus ditumpuk-tumpuk digoreng kayak bungkusnya risol, tapi itu nggak lengket kayak risol. Jadi kayak renyah bungkusnya risol, enak banget ternyata. Iya sih. Kalau ke Hanoi emang berarti for food. Oke, dari situ long short story, kita nongkrong sebentar, ngopi lagi. Nah, terus habis kopi, lanjut makan lagi untuk banyak jalan di Vietnam. Kalau nggak, gue udah gembrot banget sih ini, tapi makanannya emang worth. And this is the famous sticky rice. Kalau kamu ke Vietnam naik Air Asia, pasti di menu Air Asia-nya tuh ada Vietnamese sticky rice. Nah, ini yang freshnya and the OG one. Jadi itu tantenya punya sticky rice, pastinya ya kan. Terus udah gitu dicampur sama telur, abonnya tuh kayak abon ayam gitu. Terus kayak kuah semur, sama ada lapchong kayak sosis yang agak manis dan kering. Nah dicampurin lah semuanya itu ke dalam bak ketan ini. Kuahnya seger, gurih. Agak manis. Terus ini ada lapchong, sosis, ini ada shredded chicken kayak lemper, telur goreng, fish cake I think ya, or tofu fish cake. This one is like, yeah, no, fish cake, pork meat. Pork meat. Yeah, they do from the pork meat. Dan ini ketan guys. Ini bukan tambah. Ini tambah. Bingung, rasanya baru. Asin, ketan, telur goreng, sosis, tapi semur, bingung. Oke, sekian perjalanan aku di Hanoi. Memang aku nggak banyak ke tempat yang turistik, cuman kalau di Hanoi itu ternyata memang trip for food. Jadi kalau kamu kesana ngarepinnya bukan ke tempat-tempat turistiknya, tapi lebih ke cobain makanan-makanan lokalnya yang memang ternyata tuh mind blowing dan enak-enak banget, dan juga very budget friendly. See you at the next destination.